Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kita hari ini bertemu lagi untuk belajar pendidikan agama Islam bareng dengan Bu Ella. Untuk materi kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang Bani Umayyah. Nah, kalau hari kemarin kita bahas tentang Bani Umayyah yang beribu kota di Damaskus. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Bani Umayyah yang beribu kota di Andalusia, Spanyol. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa untuk menyiapkan buku paket kalian dan juga buku tulis kalian. Kemudian nanti jangan lupa untuk mencatat poin-poin yang Ibu sampaikan dalam video ini. Oke, kalau sudah siap untuk belajar, kita mulai pembahasannya ya. Silahkan menyimak video yang Ibu sampaikan hari ini. Seperti yang sudah Ibu sampaikan minggu kemarin, dinasti Bani Umayyah itu berkuasa selama 2 kali. Yang pertama, Bani Umayyah 1 itu beribu kotakan di Damaskus, Suriah, sekarang negara Suriah. Yang kedua, dinasti Bani Umayyah 2 itu beribu kota di Andalusia atau Spanyol. Nah, dari kedua dinasti ini, dari Bani Umayyah periode 1 dan periode 2, kedua-duanya memiliki perkembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, seni, dan lain sebagainya dengan sangat pesat. Nah, untuk kali ini di Bani Umayyah 2 ini nanti kita akan membahas mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian perkembangan bahasa, dan lain sebagainya. Dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Nama dinasti ini diambil dari Umayyah bin Abdus Syams atau Muawiyah bin Abi Sufyan alias Muawiyah I, salah satu sahabat Nabi Muhammad yang lalu menjadi khalifah, memimpin pada tahun 661 sampai 680 Masehi. Secara garis besar, era kekhalifahan Umayyah terbagi atas dari 2 periode utama, yakni tahun 561 sampai 750 berpusat di Damaskus, kini ibu kota Suriah, kemudian periode 2 tahun 756 sampai 1031 Masehi di Cordoba, seiring berkuasanya kekuatan muslim di Spanyol, Andalusia. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kemudian kekhalifahan atau kepemimpinan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Namun, salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Ia dapat lolos dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Andalusia atau Spanyol. Nah, di Spanyol, sebagian besar umat Islam di sana masih setia dengan Bani Umayyah. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai khalifah atau pemimpin dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Jadi, Bani Umayyah II dibangun atau dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah di Andalusia, Cordoba menjadi pusat berkembangnya ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Khalifah yang ke-8, yakni Abdurrahman An-Nasir, dan Khalifah yang ke-9, yakni Hakam Al-Muntasir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di kota Cordoba ditandai dengan adanya Universitas Cordoba. Universitas ini memiliki perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 400 judul. Pada masa kejayaannya, Cordoba memiliki 491 masjid dan 900 pemandian umum. Karena air di kota ini tidak layak minum, pemerintah memiliki inisiatif untuk membangun instalasi air minum dari pegunungan sepanjang 80 km. Nah, untuk perkembangan ilmu pengetahuan, masa Bani Umayyah itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dapat dikelompokkan menjadi berikut. Yang pertama, ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang unsur-unsur yang membentuk suatu benda. Ilmuwan muslim yang termasuk ahli kimia adalah Abu Qasim Al-Abbas. 2. Ilmu kedokteran. Ilmu ini berkembang, diantaranya adalah ilmu bedah dan penyakit kulit. Yang ketiga adalah ilmu sejarah, yang berkembang sangat pesat pada masa Bani Umayyah. Nah, ilmuwan yang terkenal adalah Hayyan bin Khalaf. Dan yang keempat adalah ilmu bahasa dan sastra. Ilmuwan yang terkenal adalah Ali Al-Qoli, Abu Bakar Muhammad bin Umar, Abu Amar bin Muhammad, dan Abu Amir bin Abdullah.
Itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah perkembangan kebudayaan atau adat dan kebiasaan masyarakat atau warga Bani Umayyah. Yang pertama, perkembangan kebudayaan adalah dari segi arsitektur atau bangunan. Perkembangan di bidang arsitektur ini terlihat dari bangunan-bangunan artistik serta masjid-masjid yang memenuhi kota. Kota lama pun dibangun menjadi kota modern. Mereka memadukan gaya Persia dengan nuansa Islam yang kental di setiap sudut bangunannya. Pada masa Walid dibangun juga sebuah masjid agung yang terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus yang diarsiteki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah serta dibangunnya sebuah kota baru yaitu kota Kairawan. Kemudian perkembangan yang kedua adalah organisasi militer. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah II ini, militer dikelompokkan menjadi 3 angkatan, yaitu Angkatan Darat atau bahasa Arabnya Al-Jundi, Angkatan Laut atau bahasa Arabnya Al-Bahriyah, dan juga Angkatan Kepolisian. Nah, ketiga organisasi militer ini yang kemudian membantu Bani Umayyah II untuk mengembangkan wilayah kekuasaannya ke berbagai wilayah. Karena kekuatan dari organisasi militer yang sangat kuat ini, maka perkembangan Islam juga terasa begitu pesat di Spanyol atau terutama di Spanyol khususnya dan di kota-kota di benua Eropa. Kemudian yang berkembang di Bani Umayyah II itu adalah yang ketiga di bidang perdagangan. Setelah Bani Umayyah berhasil menaklukkan berbagai wilayah, jalur perdagangan menjadi semakin lancar. Ibu kota Basrah di Teluk Persik pun menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan makmur. Begitu pula kota Aden. Jadi perdagangan antara daerah di Eropa dan juga di Persia berkembang sangat lancar karena sudah dibangun beberapa selat-selat dan juga pelabuhan. Di selat-selat dibangun pelabuhan untuk melakukan perdagangan. Nah, ini juga yang kemudian nanti membantu perkembangan Islam dan juga pertukaran kebiasaan. Kemudian hal yang berkembang pada masa Bani Umayyah II selanjutnya adalah dari kerajinan. Ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiras atau semacam bordir untuk baju ataupun untuk hiasan dinding. Nah, tiras ini yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahan. Jadi, kerajinan-kerajinan ini adalah yang menjadi ciri khas dari peninggalan dinasti Bani Umayyah II. Baju-baju ini nanti sampai sekarang itu kita masih bisa melihatnya di beberapa museum. Oke anak-anak, itu tadi adalah penjelasan Ibu tentang materi pada hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa kalian pelajari dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas bab yang lain. Tapi untuk tugas kali ini kalian cukup mengerjakan buku paket tentang Bani Umayyah. Kalian cek di buku paket kalian kerjakan yang pilihan ganda dan juga dengan uraiannya ya. Nah, kita bahas nanti kalau kita ketemu. Oke, untuk pertemuan ini, untuk pembahasan kali ini Ibu rasa cukup. Semoga yang sedikit bisa kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Kalau ada salah dari Ibu, mohon maaf. Tetap semangat untuk belajar, tetap semangat menjaga kesehatan. Semoga kita segera bisa bertemu di kelas dengan seperti biasanya lagi. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya maaf.